kamu buruk, kamu merasa kecewa, coba kamu pergi ke hati kamu, buka pintunya, tarang, ada magic shop, dimana ruangan magic itu bisa merubahkan mood hati kamu dari yang mungkin kamu ngerasain takut, kecewa, menjadi lebih baik. Shop ini kalau secara psikologi kan dijelasin ya, sebuah teknik untuk merubah rasa takut menjadi attitude yang lebih positif. Halo teman-teman di Mabuk Buku, ketemu lagi dengan saya Ria. Kali ini saya mau ngebahas satu buku baru yang baru aja selesai saya baca. Judulnya Into the Magic Shop. Pengarangnya James R. Doty, seorang profesor di Stanford University sekaligus seorang dokter ahli bedah syaraf. Di buku ini dia menjelaskan tentang misteri otak dan rahasia. Oke teman-teman, kita lanjut review bukunya di rumah aja karena kondisi situasi outdoor kemarin ternyata suarakunya tenggelam, kurang kondusif ya. Mudah-mudahan sekarang suara lebih jelas. Masih ngebahas buku Into the Magic Shop karangannya James R. Doty, profesor di Stanford University sekaligus dokter bedah syaraf dan pemilik studi penelitian tentang compassion, ulas asih gitu. Buku ini menceritakan tentang pencarian seorang ahli bedah syaraf untuk menemukan misteri otak dan rahasia jantung. Menarik banget ya, buku terbitan yang saya punya ini terbitan di tahun 2018 dengan tebal 352 halaman. Bukunya menariknya, aku pertama beli karena lagi-lagi ya, buku ini menjadi inspirasi lagunya BTS yang Magic Shop gitu. Jadi aku pengen baca deh, sama kayak buku yang kemarin, The Map of the Soul juga salah satunya, dan masih ada lagi nih buku Demian Hermansis. Ini next akan aku bahas. Jadi balik lagi ke buku ini, buku yang lumayan tebal tapi aku bacanya kayak sekitar 3-4 hari aja karena alur ceritanya menarik, bikin kita pengen tahu berikutnya apa, nextnya apa, tanpa bukan gimana ya, tanpa yang aku bacanya padahal cuma tiap malam aja pengen tidur, mungkin lebih cepet aja masuk kamarnya. Kalau biasa aku masuk kamar jam 9 jam 10, kali ini jam 8 aku udah masuk kamar demi baca buku ini gitu. Dibuka dengan narasi di sebuah ruang operasi. Dr. James R. Doty menceritakan tentang situasi saat seorang dokter bedah syaraf, yaitu James R. Doty sendiri, membedah kepala pasiennya. Itu kan serem banget ya. Diceritain dengan sangat detail tapi narasinya bagus, jadi aku bacanya jadi bisa ikut ngebayangin suasana di ruang operasi, jadi agak cukup wow gitu. Salut sama dokter-dokter bedah ya, ngeri banget soalnya kondisinya. Nah, dari introduction itu lo mundur ke masa kecilnya dokter Doty yang alias dipanggilnya Jim waktu kecil gitu. Ketika umur 12 tahun, Dr. Doty alias Jim yang lahir dari keluarga miskin di Lancaster, California, dengan ibu seorang depresi dan ayah seorang alkoholik. Keluarga Dr. Doty itu hidup dari bantuan pemerintah. Kebayangkan gimana miskinnya keadaan keluarga Dr. Doty alias Jim, sampai akhirnya Jim kecil memutuskan untuk menjadi pesulap karena dengan pertimbangan mungkin anak 12 tahun ya. Pesulap itu kan center of attention, disukai banyak orang dan menghasilkan uang, bisa dijadikan profesi gitu. Akhirnya datanglah ke sebuah toko sulap di kota Lancaster yang dimiliki oleh seseorang bernama Neil. Dimana waktu datang ke toko sulap itu ternyata sedang ada ibunya Neil, seorang wanita parubaya dengan tatapan mata yang hangat bernama Ruth. Akhirnya Ruth itu nyamperin Dr. Doty kan, nyamperin Jim kecil, kamu mau jadi pesulap? Iya. Oke, kalau kamu mau jadi pesulap, kamu datang ya ke sini. Selama 6 minggu saya akan ada di sini dan setiap hari. Pokoknya selama musim panas ini saya akan ajarin kamu sebuah magic trick yang akan merubah hidup kamu.
Penasaran dong, Jim kecil itu dengan ucapan Ruth. Kebayang nggak anak 12 tahun ketemu orang asing, terus dia bilang mau diajarin sulap, sedangkan dia pengen banget bisa sulap ya kan. Sorry, handphonenya tengkang tingtung aja ya, kita silent. Nah setelah itu akhirnya balik lagi nih ke dokter Doti mau belajar sulap selama 6 minggu dengan Ruth, ibu dari pemilik toko sulap. Oke, akhirnya keesokan harinya dokter Doti alias Jim kecil umur 12 tahun naik sepeda balik lagi ke toko sulap tersebut. Akhirnya bener kok, diajarin step by stepnya selama 6 minggu full oleh Ruth, sampai akhirnya dokter Doti alias Jim kecil bisa mempraktekkan apa yang diajarkan Ruth selama 6 minggu. Seperti magic trick lainnya, efeknya itu langsung kling kayak sulap. Apa yang diajarkan oleh Ruth itu langsung berdampak, bisa mengubah hidupnya. Dan itu di sini diceritain gitu, apa sih yang dirubah dalam waktu sedekat itu gitu. Sampai akhirnya dia dia akan mengaplikasikan apa yang diajarkan Ruth selama 6 minggu ini ke hidupnya. Sampai akhirnya benar lah ya, siapa yang nyangka sih seorang yang lahir dari keluarga miskin, dari bantuan pemerintah, ibunya depresi, ayahnya alkoholik, akhirnya bisa menjadi seorang ahli bedah syaraf, menjadi profesor di salah satu universitas terkemuka gitu di dunia, Stanford University, punya pusat penelitian tentang compassion. Itu kan kayak wow, bener-bener magic ya hidup. Dokter Doti berubah, Jim kecil nggak lagi maksudnya nggak lagi pesimis sama hidupnya gitu. Tring, akhirnya berhasil lah hidupnya. Di sini diceritain sih detailnya bagaimana perjalanan seorang dokter Doti. Balik lagi ke bukunya. Di sini magic shop ini kalau secara psikologi kan dijelasin ya, kalau ternyata sebuah teknik untuk merubah rasa takut menjadi attitude yang lebih positif. Sama kayak lagunya Magic Shop nih, kalau kita boleh tarik lagi, aku baca buku ini karena lagunya Magic Shop BTS. Di situ kan BTS pas bagian ref bilang ya, kalau hari kamu buruk, kamu merasa kecewa, coba kamu pergi ke hati kamu, buka pintunya, tarang ada Magic Shop. Dimana ruangan magic itu bisa merubahkan mood hati kamu, mood kamu dari yang mungkin kamu ngerasain takut, kecewa, menjadi lebih baik. Termasuk partnya Kim Taeyong nih agak di akhir, dia bilang kalau saya ceritain cerita saya juga pernah ngerasain takut, kamu percaya nggak? Itu artinya apa? Rasa takut, rasa kecewa itu bisa terjadi pada siapa aja, nggak cuma kita. Seorang idol yang kelihatan hidupnya sempurna pun melalui fase-fase itu, dan itu normal kok terjadi di hidup semua orang gitu sih. Jadi kesimpulannya, buku ini adalah step by stepnya memaksimalkan feature otak dengan kombinasi dari kemampuan hati gitu, memaksimalkan kemampuan hati juga. Jadi buku ini aku rekomendasiin sih kalau emang kalian suka baca, kalian suka lagu-lagunya BTS, suka BTS, aku rekomendasiin gak cuma denger lagunya, tapi buat nambah insight baru juga baca bukunya gitu. Karena BTS hampir semua lagunya terinspirasi dari buku, jadi bisa dibilang BTS juga dimabuk buku. Oke, segitu aja dari aku. Oh iya, kita belum kasih rating, belum penutupan. Karena buku ini cukup detail, alurnya juga bagus, smooth, narasinya cantik gitu, aku kasih rating 4,5, hampir sempurna ya. Karena buku ini gak cuma sekedar novel, tapi juga ada pembuktian ilmiahnya yang divalidasi oleh dokter Betty sendiri gitu. Karena kan dokter dengan latar belakang dokter bedah syaraf, jadi apa yang diajarkan Ruth bisa divalidasi secara saintifik dan ilmiah oleh dokter Betty. Segitu aja dari aku. Jangan lupa subscribe channel YouTube di Mabuk Buku, komen di video ini, like, atau kalian juga pengen share mungkin tentang apa sih yang udah pernah baca juga boleh, silahkan di share di video ini, komen juga gitu di video ini. Mungkin kalian juga pengen sharing, pernah ngerasain rasa takut dan lain-lain, boleh banget, silahkan komen, like, and share. Jangan lupa juga follow Instagramnya di Mabuk Buku, @dimabukbuku.
terima kasih ya udah ikutin terus review dari outdoor ke indoor gitu, pindah-pindah tempat demi biar suaranya bisa lebih jelas, karena menurutku sayang aja gitu kalau kontennya bagus, ini bukunya bagus, apa yang aku pengen sampein nggak bisa terdengar gitu. Mungkin nextnya aku masih lanjut dengan buku inspirasi BTS yang lainnya, yang tadi ya, buku yang tadi ini Demian novel. Jadi stay tune terus di channel YouTube ini. Terima kasih udah nyimak, terima kasih, semoga bisa kasih insight baru buat yang udah nonton video ini. Terima kasih juga ya buat yang udah subscribe channel YouTube ini. Terima kasih juga udah ngikutin 5 buku dari awal sampai akhir sampai yang sekarang gitu. Terima kasih banyak, semoga harinya menyenangkan. Bye.